Nah, ini materi yang kedua ya. Bagian kedua adalah PERT ya. Ya, ini juga masih saya menggunakan ya bahan tayang yang disiapkan oleh Pak Bagas Johandri, dosen kita juga ya, dosen PKN STAN juga. Ya, kita akan membahas mengenai PERT atau CPN. Ini juga menggunakan buku berdasarkan materi yang ada di buku Carter. Ya, ini sebenarnya juga ada bentuk videonya juga ya. Kalian bisa mengakses di Bitly Akti 2 ya. Di folder pertemuan ketiga sudah ada juga sih ya, videonya ya. Kemudian ya kita akan membahas yang pertama ya pengertiannya apa ya. Kemudian bagaimana melakukan analisisnya ya. Bagaimana melakukannya. Ya. Jadi untuk PERT atau CPM ya, ini adalah terkait dengan ini, dengan pengerjaan proyek yang rumit, ya, proyeknya rumit. Ya. Rumitnya kenapa Pak? Rumit ya, karena membutuhkan banyak kegiatannya. Jadi memerlukan aktivitas yang banyak ya, yang harus dilakukan. Kemudian juga nilai investasinya besar ya, biayanya besar, dan juga ada risiko yang besar ya. Nah kemudian ya karena ada ya, aktivitas yang banyak, biaya besar, kemudian risikonya juga besar, maka perusahaan harus lebih hati-hati. Kemudian perusahaan melakukan apa? Melakukan analisis hubungan antar aktivitas. Ya. Dengan tujuan apa ya, dengan tujuannya ya siapa tahu proyeknya bisa diselesaikan lebih cepat ya, dan lebih efisien, lebih hemat waktu, lebih hemat biaya ya. Kalau memang bisa yaitu akan sangat menguntungkan ya. Ya, kenapa dilakukan analisis seperti itu ya, karena ya dalam suatu proyek yang rumit tersebut ya, dalam proyek yang besar tadi ya, ya ternyata ya ada beberapa aktivitas ya yang mungkin bisa dilakukan pada waktu yang bersamaan. Ya, ada aktivitas-aktivitas yang tidak harus menunggu ini selesai baru bisa dilakukan yang ini ya. Ada yang sifatnya bisa jalan bareng-bareng ya. Kalau bisa dikerjakan bareng-bareng ya, kalau itu memang lebih menghemat, lebih efisien ya akan dilakukan. Ya, tetapi ya ada juga ya aktivitas-aktivitas lain yang sifatnya dia tidak mungkin bisa dimulai sebelum aktivitas pendahulunya selesai dilakukan ya, ada ya. Seperti kuliah juga ada begitu ya, ada mata kuliah yang bisa diberikan bersama-sama dalam satu semester. Misalkan kalau semester pertama maka bisa diberikan pengantar akuntansi, bisa diberikan materi apa ya, Pancasila kalau tingkat 1 ya, PPKM ya. Ini bisa bareng ya, tetapi ada mata kuliah yang tidak bisa diberikan bareng-bareng dengan pengantar akuntansi. Misalnya apa? Misalnya akuntansi biaya. Maka akuntansi biaya sekuennya dia harus menunggu pengantar akuntansi selesai baru boleh akuntansi biaya 1 ya. Akuntansi biaya 1 selesai baru boleh akuntansi biaya 2 ya. Kemudian ya seperti itu ya padanannya ya. Nah ya jadi ya untuk proyek-proyek yang seperti ini ya ada satu metode yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan analisis, namanya adalah critical path method ya, atau disingkat CPM ya, critical path method ya, metode jalur kritis ya. Kemudian atau disebut juga dengan istilah program evaluation
ya, program evaluation and review teknik, PERT. Ya, ini biasanya ya dilakukan dalam proyek-proyek ya, membangun gedung, ya, membuat jalan, dan proyek-proyek yang lainnya, proyek-proyek besar yang lain. Bisa? Ya. Nah, sekarang ya kita akan memulai dengan ya, pengertiannya. Ya. Apa PERT itu apa sih? Ya, program evaluation and review teknik itu apa? Ya. Kalau untuk PERT pengertiannya adalah ya, diagram probabilitas dari hubungan antara beberapa aktivitas. Diagram probabilitas dari hubungan antara beberapa aktivitas. Ya, yang lebih realnya nanti kita lihat ya di ilustrasi ya. Ya kalau sekarang mungkin kurang begitu bisa dipahami ya. Ya. Maksudnya apa sih? Ya nanti kita akan lihat lebih jelas di ilustrasi. Digunakannya untuk apa? Ya digunakannya untuk menghitung ya durasi waktu terlama dalam menyelesaikan suatu proyek ya. Untuk selesai seluruhnya perlu waktu berapa lama. Kemudian ya PERT ini ya dianalisisnya berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan untuk urutan kegiatan yang terpanjang. Kemudian beberapa istilah dalam PERT. Ya. Ada istilah aktivitas, ya, activities atau aktivitas. Ya. Maksudnya apa ya? Aktivitas ya suatu ya aktivitas ya, aktivitas ya. Yaitu ya kegiatan setiap kegiatan yang menggunakan sumber daya yang dimiliki ya, yang menggunakan sumber daya ya ada awal dan ada akhirnya. Jadi aktivitas adalah suatu kegiatan ya. Suatu kegiatan ya tentunya untuk melaksanakan kegiatan kita perlu apa? Perlu sumber daya ya. Perlu ada tenaga kerja, perlu ada ya direct material ya, dan juga overhead ya. Kemudian ya aktivitas yang kegiatan yang kita lakukan ini ya ada titik awal dan juga ada titik akhirnya ya jelas ya. Titik mulainya di mana, selesainya di mana. Ya, atau ya kalau Carter mengartikannya aktivitas itu adalah ya waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk berpindah dari satu event ke event yang lain. Ya, tapi secara lebih umum sih ya aktivitas itu kegiatan yang ada awalnya ada akhirnya, kemudian ya dia memerlukan sumber daya. Kemudian ada event ya, ada istilah event atau suatu peristiwa ya, suatu kejadian ya. Yang dimaksud di sini adalah ya titik yang menandakan penyelesaian aktivitas ya. Jadi satu event ini adalah satu titik yang menandai ya suatu aktivitas yang dilakukan sudah selesai ya. Aktivitas tadi kan ada awal ada akhirnya ya titik awal aktivitas yang namanya event, titik akhirnya juga kita sebut sebagai event juga ya. Jadi event itu adalah titik awal ataupun titik akhir suatu aktivitas ya. Ya, jadi event itu di sini dikatakan sebagai suatu titik yang menandakan selesainya suatu aktivitas dan mulainya aktivitas yang baru. Kalau Carter mengatakan event itu adalah apa? Pencapaian spesifik pada saat tertentu dalam waktu tertentu. Ya.
Kemudian ya ada istilah-istilah terkait dengan waktu. Di sini ada digunakan beberapa istilah. Yang pertama TO. TO maksudnya time optimistic, ya. Kemudian TM time most likely, TP time pessimistic, PE time yang expected time. Pengertiannya apa? Ya. Untuk aktivitas ya, aktivitas itu ya kalau di sini dicontohkan ya, aktivitas kalau membangun rumah, ya, memasang meja dapur, ya, misalnya ya. Kemudian kalau if ya, aktivitas ya di sini dicontohkan bisa berjalan bersama-sama ya. Misalnya memasang meja dapur bisa dilakukan dengan memasang toilet, misalnya ya. Kemudian tetapi ya ada satu aktivitas yang harus menunggu aktivitas lain. Ya. Contohnya apa? Saya contohkan yang bukan toilet. Ya misalnya memasang plafon ya. Kalau memasang plafon ya, plafon rumah kita ya tentunya dilakukan setelah gentengnya dipasang ya. Tentunya segenteng dulu baru kemudian turun untuk plafon. Ya, misalnya itu. Atau kapan kita bisa memasang lampu-lampu? Ya. Lampu-lampu dipasang setelah kabel-kabelnya dipasang gitu ya. Baru kita bisa memasang untuk tempat lampunya ya. Nah, aktivitas ya, kalau dalam PRT ya aktivitas menggunakan apa? Dilambangkan dengan garis panah. Jadi ya, aktivitas dilambangkan dengan garis panah yang menunjukkan arah penyelesaiannya. Misalnya ini ada garis ini ya. Berarti yang aktivitas adalah yang garisnya ya. Aktivitas adalah garis ini ya, garis antara A dan B, inilah aktivitas. Ya. Untuk menamakannya ya bisa kita sebut sebagai aktivitas A, B. Aktivitas A, B. Ya. Kalau ya aktivitas adalah garis lurusnya ya. Kalau event ya, event adalah titiknya ya, titik awal, titik akhir ya. Kalau eventnya ini ada event A, ini event B namanya. Ini event A, event B ya. Untuk ya dari titik A ke titik B kita memerlukan aktivitas ya untuk mencapai titik B ya kita memerlukan suatu kegiatan, suatu aktivitas yang namanya ya sudah kita sebut saja namanya aktivitas AB. Atau ada juga yang menuliskannya begini pakai eventnya pakai angka 1 ya, event 1, event 2 ya. Kemudian aktivitasnya dikasih nama apa? Aktivitas A. Berarti ini adalah aktivitas A namanya ya. Kemudian aktivitas A itu adalah aktivitas kegiatan yang dilakukan ya dari event 1 sampai dengan event 2. Ya. Dari event 1 sampai event 2 kita ada kegiatan namanya aktivitas A. Kemudian waktu penyelesaian ya, waktu penyelesaian aktivitas ya dituliskannya di tengah-tengah garis ya. Waktu penyelesaian adalah yang dilambang simbolkan dengan TE ya, expected time ya. Expected time itu adalah waktu yang diperkirakan ya, waktu perkiraan waktu penyelesaian suatu aktivitas namanya TE, expected time. Misalnya 3 ya. Kemudian ini ada penjelasan mengenai event. Event itu titik dimulai atau titik selesai suatu aktivitas. Ya. Suatu event dapat menandakan satu aktivitas atau lebih. Ya. Event biasanya ditulis dalam lingkaran. Begini ya. Ya.
Jadi event dituliskan dalam lingkaran ya. Event D, E, F. Ya. Kemudian ada satu event yang menandakan lebih dari satu aktivitas, yaitu yang mana? Ya, event F ya. Event F ini menandakan selesainya aktivitas DF dan juga aktivitas EF. Ya. Ini yang dimaksud dengan satu event dapat menandakan ya lebih dari satu aktivitas. Ya. Kemudian tadi ada TO namanya time optimistic, ya TM time most likely. Ya. Kemudian TP time pessimistic, TE expected time. Kalau expected time adalah waktu rata-rata yang dibutuhkan ya, dari suatu aktivitas. Ya. Artinya untuk aktivitas ini ya secara rata-ratanya ya maka diperlukan waktu berapa lama. Nah, ya, kemudian kalau time optimistic ya, time optimistic itu pengertiannya apa? Perkiraan waktu yang paling kita optimis ya. Jadi kita optimis banget nih, maka akan selesai dalam waktu cepat ya. Kemudian kalau ada istilah time most likely ya, pengertiannya ya, kita memperkirakannya ya yang rata-rata lah ya, yang rata-rata ya, yang yang sedang-sedang ya, yang sedengan gitu ya. Ada istilah time pessimistic ya, kita memperkirakan waktu yang paling ya, yang paling lambatnya ya. Yang jelek-jeleknya nih bakal selesai berapa lama nih, itu pessimistic ya. Kalau yang optimis ini kalau semuanya lancar ya, akan selesai berapa lama ya. Lebih cepat tentunya ya. Kalau yang most likely ya yang biasa ya, kalau yang biasa-biasa saja, standar-standar saja, maka perkiraannya berapa lama. Ya. Jadi setiap aktivitas itu memiliki probabilitas waktu ini ya. Ada yang optimisnya bisa berapa, ya, pesimisnya berapa, ya, atau yang perkiraan standarnya berapa. Ya. Kemudian ya berdasarkan 3 waktu ini kita menghitung expected time. Expected time itu menghitungnya ini. Menggunakan rumus ya, expected time itu time optimis ya, waktu yang paling optimis ditambah waktu yang moderatnya kita kalikan 4 ya, ditambah dengan waktu yang pesimisnya ya. Kemudian dibagi 6 ini akan mendapatkan time expected-nya ya yang merupakan ya waktu rata-rata lah ya. Jadi kalau kita mengerjakan suatu aktivitas seperti ini ya rata-ratanya akan bisa selesai dalam berapa lama ya, itu namanya time expected. Selanjutnya dalam analisis PRT ya ada istilah earliest expected time ya. Ada istilah earliest expected time. Kemudian ada latest ya, latest allowable time ya, latest allowable time. Kemudian kalau yang earliest apa? Earliest expected time, waktu yang paling awal ya. Ya. Aktivitas di sini dikatakan sebagai aktivitas paling awal ya, maksudnya ini waktu ya. Waktu maksudnya nih, diralat minta tolong ya. Ini kan time ya, bukan activity ya. Jadi waktu paling awal ya, yang mana kita dapat mulai suatu aktivitas ya. Atau kita dapat memulai suatu kegiatan paling cepat kapan? Ini namanya earliest time ya. Kalau let's slowable time ya berarti waktu paling lambat ya. Kalau yang waktu paling cepat ini kaitannya apa? Dikaitkan dengan karena ada sekuen ya, ada sekuen yang harus diselesaikan lebih dulu ya. Jadi untuk belajar Akbi 2 maka harus menyelesaikan Akbi 1 dan juga pengantar akuntansi ya. Maka ya Akbi 2 paling cepat dimulai dilaksanakan di semester ketiga ya, misalnya begitu ya. Jadi kalau untuk menghitung earliest time yang paling cepat kapan bisa dimulai, maka kita melihat ke belakang ya.
Jadi di belakang sebelum aktivitas ini, apa yang saja aktivitas yang harus diselesaikan. Nah, maka kita hitung ya aktivitas pendahulunya ya bisa paling cepat selesai kapan, maka aktivitas yang ini ya berarti paling cepat dilakukan setelah yang pendahulunya selesai. Ya. Kemudian kalau yang late, allowable time, ya waktu paling lambat suatu kegiatan dimulai. Kalau ini dikaitkan dengan apa? Dikaitkan dengan supaya tidak menunda penyelesaian seluruh proyek. Kalau waktu paling lambat kita menghitungnya adalah ya kapan kita paling lambat boleh, kapan nih kita boleh berlambat-lambat nih berapa lama? Kapan kita boleh ya paling lambat memulai suatu kegiatan dengan catatan apa? Seluruh proyek ya tidak penyelesaian proyek keseluruhannya tidak menjadi molor ya, tidak menjadi lebih panjang ya. Ini namanya late allowable time. Nah kemudian ya kita punya waktu paling awal, waktu paling akhir ya. Waktu paling awal bisa mulai dan waktu paling akhir harus segera mulai supaya nggak terlambat proyeknya. Ya. Kalau ada selisih maka selisih antara waktu paling akhir dengan waktu paling awal memulai itulah namanya slack time. Ya. Istilahnya slack time. Ya. Selisih antara ya waktu paling lambat harus mulai kapan, paling cepatnya kapan. Ini namanya slack time. Cara meneruskannya bagaimana? Ya. Ini event B ya, event B ya, ini ada angka 3 di sebelah kiri, di bawahnya ada angka 3, ini adalah earliest time. 7 adalah late time. Kemudian selisihnya berapa? 7 kurang 3, 4. 4 dituliskan di bawahnya, di antara 3 dan 7, di bawahnya ini adalah selisih apa? Slack time-nya. Slack time-nya. Ya, artinya ya dari waktu paling cepat mulai ya kita kan bisa mulai di hari ketiga misalkan ya. Ini kita bisa menunda 4 hari ya. Bisa menunda 4 hari untuk memulai ya. Supaya proyeknya tidak sampai terlambat secara keseluruhan ya. Ini namanya slack time ya, kita bisa menunggu, kita bisa menunda berapa lama nih ya. Bisa menunda 4 hari untuk memulai aktivitas B tanpa menyebabkan proyeknya menjadi molor ya. Kalau targetnya sudah ditetapkan selama 100 hari ya, meskipun kita memulainya di hari ke-7, tetap nanti setelah proyek selesai di hari ke-100. Ya, maksudnya begitu ya. Kita bisa menunda atau menunggu 4 hari. Ya. Nah, sekarang kita akan ilustrasikannya. Ya, ini ada suatu proyek ya, ya, kemudian ya dalam proyek tersebut ada 7 event ya, ada 7 event, ada 7 titik ya. Eventnya dimulai dari A berakhir di G. Kemudian ya rangkaian aktivitas dan waktu ya. Tiap aktivitas ya seperti ini ya. Untuk aktivitas AB ya, dari event A ke event B namanya aktivitas ya, aktivitas AB. Perkiraan waktunya ya, optimisnya ya kalau semuanya berjalan dengan sempurna ya 1 minggu. Ini dalam waktu minggu ya, dalam satuan minggu. Berjalan sempurna 1 minggu ya. Berjalan banyak kendala 5 minggu ya. Yang sedangnya berapa? Ya rata-ratanya akan selesai dalam berapa lama? 3 minggu. Kemudian ada aktivitas AC ya, dari A menuju titik C, event A ke event C ya. Ini juga ada optimisnya berapa lama ya, moderatnya berapa lama, pesimisnya berapa lama, dan seterusnya. Ini ada berapa aktivitas. Eventnya ada 7, aktivitasnya kita coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
ada 9 aktivitas, ya, sedangkan event-eventnya ada 7 titiknya, ada 7 titik, dan ada 9 aktivitas. Nah, ya, yang akan kita lakukan ya dalam analisis PRT adalah kita menentukan critical path. Ya, kita menghitung ya jalur paling panjangnya ya dari mulai A ya, dari titik A sampai dengan titik G ya. Ini memerlukan waktu berapa lama, berapa minggu ya. Kemudian kita nanti akan menghitung ya berapa ya earliest time, ya late time, dan juga select time untuk tiap event. Nah, langkah pertama adalah kita hitung apa? Menghitung expected time-nya. PE-nya. PE-nya kita hitung dengan rumus yang tadi itu ya. TO tambah 4 TM tambah TP dibagi 6. Ya. Maka untuk aktivitas A berarti 1 tambah 12 tambah 5 dibagi 6 mendapatkan berapa? 3 ya. Kemudian dengan cara yang sama untuk aktivitas yang lainnya kita hitung ya. Ternyata nih sebagian ya expected time-nya sama dengan time moderatnya ya, ini 3 moderatnya 3, 2 2, 5 moderatnya 5, 4 ini 4 juga ya. Ini 4, ini moderatnya 4 juga. Tetapi ada juga ternyata yang expected time-nya berbeda dengan yang moderatnya. Di sini 6, moderatnya di sini 7. Kenapa bisa seperti ini? Karena ternyata yang waktu pesimisnya agak parah ini. Kemudian ini juga ya berbeda. Kemudian yang ini 8 sama, yang ini juga lebih tinggi daripada time moderat. Ya. Ya tidak masalah ya. Yang penting kita hitung sesuai dengan rumusnya ya sudah. Inilah mendapatkan expected time. Nah, selanjutnya bagaimana menentukan critical path ya, dan earliest time, late time, slack time. Ya. Nah, ya, setelah kita hitung expected time, maka yang selanjutnya adalah kita menggambarkan ya, kita menggambar diagramnya ya. Diagram ya. Tadi kan ada aktivitas AB ya. Saya ulangi ya. Ya, aktivitasnya kan ada AB, berarti kita buat nih titik A, kemudian titik B, kemudian aktivitas AB. Kemudian yang kedua AC, berarti dari A akan ada lagi ke titik yang lain. Ya. Misalkan kita buat di sini, ini dari A menuju C, aktivitas AC. Kemudian ada AD, berarti kita buka cabang baru di sini ya. Ada cabang baru dari A menuju event D. Kemudian ada BE. Nah, BE berarti kita melanjutkan dari cabang pertama B, kemudian lanjutnya ke E. Kita buat di sini titik BE. Ya, titik E kita buat di sini. Kemudian C, CE ya, dari titik C menuju E ya. Event-eventnya sudah ada, tinggal kita sambungkan menjadi aktivitas CE. Selanjutnya CF, dari C menuju F, maka kita buka lagi yang baru di sini ya. CF ya, dari C menuju F ya. Kemudian ada DF ya, dari D menuju F, eventnya sudah ada, tinggal kita sambung ya menjadi aktivitas DF. Selanjutnya ada FG ya, ada FG. Ada FG berarti kita buat titik event baru ya, event G ya, dari E menuju G ya, kemudian FG ya, G sudah ada, sekarang tinggal disambung F menuju G dan sudah berakhir di sini ya, startnya di A, finishnya di G ya. Ya. Ini menyenangkan ya analisis PRT ya, menggambar ya. Kemudian time expected time-nya tadi sudah kita hitung ya, sudah kita hitung. Kemudian tinggal kita tempatkan, kita tuliskan di diagram kita.
PE 3 ya, apa AB 3 ya, AC 2 dan seterusnya ya. Selanjutnya CF 7, DF 7 ya, EG 8, FG 7 ya. Ini kita tuliskan ya, time expected time-nya untuk tiap aktivitas. Selanjutnya nah ini ya sudah ada diagramnya ya, diagram aktivitas ya, keseluruhannya ya. Selanjutnya kita akan menghitung ya, akan merunut ya jalur mana ya, dari A menuju G. Ini kan banyak jalur ya, ada A, B, E, G ya. Ada A, C, E, G, kemudian ada A, G, F, G, ada A, D, F, G. Nah, dari ada berapa jalur tadi ini? Pertama ini 1, kemudian yang kedua ini 2, kemudian 3, kemudian 4 ya. Ada 4 jalur dari A menuju G ya. Yang mana yang paling lama ya, itulah yang disebut sebagai apa? Critical path, jalur terpanjang. Ya kita hitung ya masing-masing jalurnya ya. Tadi kita dari jalur atas ya, jalur atas ini adalah A menuju B 3 ya, B E 4, E G 8, 3 tambah 4 tambah 8 totalnya berapa? 15 minggu ya. Nah sekarang kita cek jalur kedua. Jalur kedua AC 2, CE 4, EG 8, 14 ya. Sekarang jalur ketiga 2, 7, 9, 9 tambah 7, 16 ya. ACFG 16. Kemudian kita cek jalur terakhir. Jalur terakhir ya 5, 7, 7 ya. 14 tambah 5, 19 ya. Nah, dari semua jalur dari A menuju G sudah kita hitung ya, ada 4 jalur ya. Ternyata yang terpanjang adalah ADFG ya, 19 minggu. Ini yang disebut sebagai critical path ya, jalur terpanjang ya, dinamakan sebagai jalur kritis ya. Kenapa dinamakan jalur kritis ya? Karena ini kritis jalurnya ya, tidak boleh ada kesalahan di sini ya. Kalau ada kesalahan di sini maka waktu penyelesaian menjadi lebih lama lagi ya. Kalau ada penundaan, waktunya lebih lama lagi. Sedangkan jalur yang lain tidak kritis. Kenapa? Masih ada dimungkinkan untuk penundaan pekerjaan. Ya. Ya, finishnya di ya. Nah, sekarang kita akan lengkapi dengan ini ya. Apa? Titik awalnya adalah 0 ya, titik 0, kemudian titik selesai di minggu ke-19 ya. Nah, ini kita akan lanjut dengan menetapkan earliest time. Earliest time. Dimulai dari kalau A ya, earliest time-nya ya kan baru mulai ya 0. Kemudian untuk yang B ya. Untuk memulai aktivitas B, maka ya untuk memulai ya aktivitas BE maksudnya ya. Aktivitas BE ya, bisa dikerjakan ya kalau AB sudah selesai ya. Jadi untuk mengerjakan BE maka ada persyaratannya, yaitu apa? Selesaikan dulu AB ya. Kalau selesai AB baru bisa mengerjakan BE ya. Berarti ya AB kan selesainya AB kan waktunya 3 minggu ya, 3 minggu. Berarti B bisa dimulai di minggu
Kita mulainya dari 0 ya, dari 1, 2, 3 ya. Di minggu ketiga ya. Tentunya di akhir berarti ya. Ini kan mulainya dari 0, waktunya ke A ke B 3 minggu ya, berarti kemudian kita memulainya di akhir minggu ketiga ya, di akhir minggu ketiga. Jadi ya waktu paling cepat ya untuk memulai event B ya. Untuk memulai event B adalah 3 minggu ya. Untuk memulai event B 3 minggu. Kemudian sekarang yang E ya. Sekarang yang E. Kalau kita mau mengerjakan E, maka syaratnya apa? Syaratnya kita harus menyelesaikan A, B, E. Ya, kalau kita mau lanjut ya, kalau kita mau mengerjakan aktivitas EG berarti ya. Kalau kita mau mengerjakan aktivitas EG, maka aktivitas A, B, E harus selesai dan juga aktivitas A, C, E harus selesai. Ya. Nah, kalau jalur yang atas dulu kita cek ya. Kalau untuk mengerjakan A, B, E kita perlu berapa lama? 3 minggu tambah 4 minggu. Jadi berapa? 7 minggu. Ya. Sedangkan untuk A, C, E kita bisa selesaikan dalam waktu berapa lama? Ini 2, ini 4. Berarti berapa? 6 minggu. Ya. Jadi ACE selesai dalam waktu 6 minggu, kemudian yang ABE selesai dalam waktu 7 minggu. Berarti untuk mengerjakan EG, ya aktivitas EG, kita bisa setelah 7 minggu atau setelah 6 minggu. Ya, pertanyaannya itu ya, pilih yang mana ya? Kita bisa mengerjakan EG, ya bisa mengerjakan aktivitas EG ya. Ini setelah 6 minggu, di sini kan waktunya selesai 6 minggu atau setelah selesai 7 minggu ya. Ya, kalau kita memilih mengerjakan ketika 6 minggu, ternyata belum bisa. Yang ini sudah selesai, yang ini belum selesai, masih di sini ya. Karena kan di sini perlu 7 minggu. Sehingga mau tidak mau untuk EG kita mulai paling cepat di setelah 7 minggu. Setelah selesai 7 minggu, baru kita bisa mulai EG. Ya. Artinya apa? Artinya kalau ya suatu event ya didahului oleh 2 jalur ini. Oleh 2 jalur, maka ya earliest time-nya maka menggunakan waktu yang lebih lama. Ya. Menggunakan waktu yang lebih lama. Ini ada 7, ini 6. Maka di sini kita pilih yang 7. Karena kalau kita pilih 6 nggak mungkin ya. Karena kalau kita pilih 6 yang AB belum, yang BE belum selesai. Ya. Baik ya. Kemudian apa? Kemudian dengan menggunakan langkah yang sama, maka earliest time tiap event dapat dihitung. Ya, tadi kita sudah sampai sini 7 ya. Sekarang kita ikuti saja. Nah, sebelumnya tadi ini yang B3, sudah ini B3, E berarti sudah kita hitung tadi 7. Kemudian mana lagi? Kemudian ya, yang C ya. Yang C ini kan C untuk aktivitas ya CF maupun CE ya bisa dimulai kalau AC sudah selesai. Pendahulunya kan hanya 1 ya AC. AC-nya kan selesai dalam waktu 2 minggu, maka bisa dimulai ya setelah 2 minggu. Ya. Paling cepat setelah 2 minggu. Kemudian yang D ya. Yang D ya untuk supaya bisa mengerjakan DF, maka AD harus selesai. AD selesainya berapa lama? 5. Maka di sini paling cepat 5. Ya.
Kemudian untuk F, ya, F berarti untuk kegiatan, ya, kegiatan FG. Untuk kegiatan FG, kapan kita bisa mulai paling cepat? Kita lihat pendahulunya, ya, pendahulunya adalah jalur ACF dan juga ADF. Ya, kita cek yang ACF. ACF ini 2 tambah 7 berarti 9. Ya. ACF perlu waktu 9 minggu. Kemudian kalau ADF perlu waktu berapa? 5 tambah 7 perlu 12 minggu. Ya. Berarti kita paling cepat mengerjakan aktivitas FG ya 12 di minggu ke-12 ya, atau setelah minggu ke-12. Kalau kita memilih yang 9, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kan di sini belum selesai ya, di sini perlu waktu 12 minggu. Kalau baru di minggu 9 ya baru sampai di sini ya, baru sampai setengahnya. Berarti mau tidak mau ya memang harus dipilih yang waktu yang lebih, waktu pendahulu yang lebih lama ya 12. Selanjutnya untuk yang G ya. Kalau yang G ya paling cepat, kalau ini berarti paling waktu earliest time untuk ininya ya. Earliest time waktu titik finish ya sama dengan waktu terpanjangnya ya. Waktu terpanjang kan tadi 19 kan ya. Kalau titik finish ya sudah ya, berarti earliest time-nya juga sama 19. Karena kan pendahulunya di sini kan 19 ya. Kalau yang di jalur ini, yang jalur lainnya kan kurang dari 19. Berarti yang paling panjang ya 19. Seperti itu ya, menentukan earliest time ya. Kalau earliest time kita menghitungnya dari awal ya. Dari A, ini titik awalnya 0 ya. A, kemudian ke B, berarti B bisa dimulai setelah AB selesai, yaitu ya aktivitas di sini bisa dimulai lagi setelah yang ini selesai. Ya. Berarti 3, yang paling cepatnya 3. Kemudian ya untuk AC ya C-nya paling cepat mulai lagi di sini 2 ya. Kemudian untuk yang D ini paling cepatnya 5. Kemudian untuk B ke E ya. B ke E ini ada ya perlu waktu 4 ya. Kemudian kapan kita bisa memulai kegiatan di E lagi, kita bisa mulai lagi, maka kita cek ya jalur pendahulunya. Pendahulunya ABE memerlukan waktu 3 tambah 4 ini 7. Sedangkan ACE memerlukan waktu 2 tambah 4 6 ya. Jadi pendahulunya ya, kegiatan pendahulunya memerlukan waktu ada yang 6 minggu, ada yang 7 minggu ya. Supaya E bisa dimulai kan harus selesai semuanya yang 7 dan 6 ya, berarti aktivitas E dimulainya setelah minggu ke-7 ya, atau di yang 7 ya, bukan yang 6 ya. Seperti itu ya cara menghitung earliest time ya. Demikian juga untuk titik-titik berikutnya ya. Nah, kemudian kita ke yang late time-nya, yang waktu paling lambat harus memulai. Kapan kita harus memulainya ya. Nah, kalau kapan paling lambat harus dimulai, maka kita menghitungnya kan tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya tidak sampai molor. Nah, kita kan tadi sudah menghitung ya waktu penyelesaiannya ya adalah 19 hari, yaitu jalur terpanjangnya. Jalur terpanjangnya 19 hari ya. Maka ya ini yang menjadi patokan ya. Tidak boleh penyelesaiannya menjadi lebih panjang dari 19 ya. Maka ini yang 19 kita ambil sebagai lapse time juga ya di titik terakhir ya. Ya, kemudian kita mulai dari ya,
untuk aktivitas E ya. Jadi ya untuk aktivitas EG ya, untuk aktivitas EG. Ini menghitung latest time-nya. Jadi kapan aktivitas EG ya paling lambat harus dimulai supaya apa? Supaya selesainya tidak molor, yaitu tetap di maksimal 19 hari. Maka menghitungnya begini ya. Ini kan harus selesai di 19, minggu 19. Kemudian E ke G perlu waktu berapa lama pengerjaannya? 8 minggu ya. Berarti paling lambat harus memulainya ya berarti 8 minggu sebelum minggu ke-19 ya. 19 kurang 8 berapa? 11 ya. Maka kita mulainya di minggu paling lambat di minggu ke-11 berarti ya. Di minggu ke-11 berarti kalau waktu kita mulai di minggu ke-11 ya. Kalau waktunya 8 minggu berarti tambah 8 ya 11 tambah 8 19 berarti. Jadi di minggu 11 ya, minggu 11 kemudian ya kalau kita mulai di minggu ke-11 maka akan selesai di tambah 8 ya, 11 tambah 8 maka akan selesai di minggu ke-19. Berarti untuk aktivitas EG ya bisa dimulai paling lambat di 11 ya, di minggu di 11. Paling kemudian sekarang kita hitung untuk yang FG ya. Untuk FG berarti ya 19 kurang 7 berapa? 12. Maka paling lambat di sini 12. Ya. Jadi kalau untuk yang kita menghitungnya dari sini ya, dari apa? Dari belakang ya, kalau latest time ya. Karena kan yang menjadi patokan adalah waktu yang paling lambatnya. Ya. Kalau untuk F harus dimulai paling lambat 19 kurang 7, 12. Kemudian untuk D ya. D itu ya dimulainya paling lambat ya. Setelah D kan aktivitas berikutnya hanya satu ya, hanya DF. Berarti ya 12 kurang 7 berapa? 5. 5. Kemudian ya sudah selesai ya. Kemudian kalau untuk A ya 5 kurang 5 0 ya. Kemudian yang jalur ini sudah. Sekarang kita lanjut yang E tadi sudah. Setelah E adalah ini yang B ya. Dari E kita mundur ke B ya. Paling lambat harus dimulai kapan? Ya. Perhatikan ya caranya ya. E ini kan paling lambat dimulainya di 11 ya. Maka mundur 4 minggu ya, mundur 4 minggu ke B berapa? 11 kurang 4 7. Berarti B paling lambat dimulainya di 7 ya, di minggu 7. Kemudian di minggu 7 terus sudah. Sekarang kalau yang C bagaimana? C itu ya. Nah, C itu ya untuk menuju ke G ya ini kan ada 2 jalur ya. Ada 2 jalur. Maka kita cek dulu sekarang ya. Kalau ya untuk jalur yang atas ya. Ini kan di sini paling lambat di minggu 11 ya 11 mundur ke C perlu 4 minggu. Berarti paling cepat paling lambat kalau dari jalur ini ya maka paling lambat dimulai di minggu 7 ya. Nah, tetapi harus kita cek lagi jalur yang satunya ya. Jadi kalau untuk latest time ya, kalau satu event ada ya cabang cabangnya dua, maka harus kita cek dua-duanya ya. Kalau dari jalur yang ke atas, maka di sini paling lambat bisa di minggu 7. Sekarang kita cek yang jalur bawah.
Kalau jalur bawah di sini harus mulai paling lambat yang 12 mundur ke C perlu berapa lama? 7, perlu 7 minggu. Berarti 12 kurang 7 berarti harus mulai paling lambat di minggu kelima. Nah, ada dua pilihan ya. Paling lambat minggu kelima, jalur yang bawah, atau kalau jalur atas, paling lambat minggu ke-7. Pilih yang mana? Kita simulasi. Kalau pilih minggu ke-7, maka kalau kita lewat jalur atas, ini selesainya di 19. Tetapi begitu kita mulainya minggu ke-7, kita harus menyelesaikan ECF 7 minggu, 7 tambah 7, 14, 14 tambah 7, 21. Maka menjadi terlambat. Ya, ini nggak boleh ya. Maka ya, waktu paling lambatnya, kalau waktu paling lambat kita pilih yang lebih awal. Kalau waktu paling cepat kita pilih yang paling akhir. Kalau waktu paling lambat kita pilih yang lebih awal. Ya. Kenapa? Kalau waktu paling lambat kita pilih yang lebih akhir, nanti akan menyebabkan ya penyelesaian keseluruhan menjadi mundur. Ini yang tidak boleh. Ya, sehingga kalau ada contoh yang C tadi lewat A, kalau jalur yang ke atas, hitung-hitungan yang dari G mundur ke E, mundur ke C, ini bisa minggu ke-7 mulai paling lambat. Tapi kalau jalur yang satunya G ke F ke C ini paling lambat minggu ke-5, maka pilih yang mana? Pilih yang 5 ya. Supaya di sini tidak menjadi terlambat. Sudah komplit berarti ya. Kemudian yang A pastinya sih ini titik mulai ini pasti year list-nya 0, latest-nya 0, yang finishnya juga mengambil angka yang titik teraman ya, year list-nya 19, kemudian juga list-nya 19. Kemudian tinggal dilengkapi dengan select-nya, select time. Select time itu kan hanya mengurangi latest time dengan year list time. Ya, untuk E 11 kurang 7 4. Ya. Untuk B 7 kurang 3 4. Ya. Untuk F 12 kurang 12 0. Ya. C 3 5 kurang 2 3. Untuk D 5 kurang 5 0. Untuk G 19 kurang 19 0. Ya, jadi ya. Nah, sekarang ada hal yang menarik yang kita temukan di sini ya. Ternyata kita cari yang angka select time-nya 0 ya. Ini G, ini 0 F, ini 0 D, ini A juga 0. Nah, ternyata kalau tadi masih ingat ya, critical path-nya yang mana? Jalur kritisnya adalah jalur yang terpanjang A, D, F, G. Dan ternyata jalur terpanjang itu menghasilkan apa? Slack time di tiap eventnya adalah 0. Ya. Sehingga ini juga kita bisa menjadi cara untuk mencari jalur terpanjang dengan cara apa? Dengan cara kita cari slack time semuanya. Ya. Kita cari slack time-nya semuanya, semua event dicari slack time-nya, tinggal kita pilih yang dari 0, 0, 0, 0, inilah critical path-nya. Ini adalah cara alternatif untuk mencari apa critical path, yaitu kita hitung slack time keseluruhan event, kemudian kita untuk slack time untuk event yang slack time-nya 0 itulah jalur terpanjangnya. Ya. Ya, maka ya dari ya informasi yang sudah kita dapatkan tadi, maka ya kita menemukan ya ada aktivitas-aktivitas penting yang tidak boleh tertunda ya. Kemudian ada aktivitas yang boleh kita tunda pengerjaannya, tetapi tidak membuat penyelesaian menjadi lebih lambat ya. Yaitu yang ada select time-nya, yang select time 2, select time 3 itu boleh kita melakukan penundaan pekerjaan. Nah, sehingga ya ini dengan membuat bahkan seperti tadi kita bisa merencanakan ya kita selesai dalam waktu 19 minggu, kemudian bisa diselesaikan tepat waktu dan juga dengan efisien.
ini kemudian ya ya ini adalah ya ini untuk ya memberikan ya diagram PRT ini digunakan untuk memberikan informasi biaya aktual ya, biaya aktualnya dan biaya yang direncanakan ya. Ini kan tadi ya kita sudah buat tadi ya diagramnya, kemudian tadi sudah ada waktu-waktu expected-nya ya yang direncanakan ya. Misalnya ya TE ini expected time, kalau yang TA artinya apa? Actual time, waktu aktualnya. Ya. Misalnya untuk AB ya direncanakan waktunya 3 minggu dengan biaya $12. Ternyata selesainya lebih lama ya, 3,5 minggu, tapi bisa lebih hemat. Ya. Bisa lebih hemat ya. Biayanya $10. Apakah di sini berbahaya kalau mundur setengah minggu? Ya, kita cek ya. Apakah bahaya atau tidak? Maksudnya apakah akan membuat proyeknya terlambat atau tidak? Ya. Ya. Ternyata tidak ya. Karena kalau untuk aktivitas BE, nah dia ada select time 4 minggu. Jadi kalau dia terlambat di sini, terlambat molor 4 minggu, nggak apa-apa. Ya. Dan ternyata aktualnya hanya molor berapa di sini, hanya mundur setengah minggu. Maka tidak akan mengganggu penyelesaian waktu penyelesaian karena masih ya waktu mundurnya masih kurang dari select time. Kemudian untuk yang aktivitas BE ya expected-nya 4 minggu dengan biaya 7, ternyata aktualnya sama, tidak beda ya. Kemudian untuk yang AC ya, ini juga tidak ada perbedaan. Untuk yang AB ya expected-nya 5, ternyata aktualnya 7. Dan biayanya juga lebih mahal ya. Nah, kalau di sini ya, ini bahaya apa tidak nih kalau sampai aktualnya mundur? Ini bahaya. Kenapa? Yang di sini tadi adalah jalur kritis ya. Maka kalau di sini pada akhirnya mundur, nanti ya waktu penyelesaiannya juga akan mundur. Ya. Nah, misalnya untuk yang jalur untuk AB A sampai ke D ya diperkirakan menggunakan waktu 5 minggu. Ternyata aktualnya menggunakan waktu 7 minggu ya. Kemudian ya sementara ya proyeknya diminta tetap harus selesai tepat waktu 19 minggu ya. Maka apa yang kita lakukan? Maka kita harus mempercepat ya. Kita harus mempercepat ya pengerjaan yang ini ya. DF ataupun yang FG ya. Ya, karena kalau tidak dipercepat, maka di sini kita cek ya, ini 7 minggu aktualnya, kemudian yang di sini tambah 7, perkiraan tambah 7 menjadi 21, padahal harus selesai 19 ya. Maka di sini harus kita kurangi 2 ya. Atau yang di sini yang dikurangi 2. Kita pilih yang mana, yang di sini atau yang di sini, kita pilih yang memungkinkan. Yang itu yang pertama, yang kedua, kalau dua-duanya memungkinkan, pilih yang biayanya lebih murah ya. Untuk mempersingkat waktu penyelesaian ya, diistilahkan di sini crash time ya, kita mempercepat waktu, kita melakukan percepatan crash time ya. Misalnya ya yang dicontohkan di sini AB ya. AB memiliki expected time 3, kemudian dengan anggarannya 12, aktualnya ternyata 3,5 minggu, biaya 10 ya. Ini kemudian ya, berarti biaya aktual lebih rendah, tetapi waktunya lebih lama ya.
Nah, sekarang yang AD setelah dilaksanakan ternyata aktualnya memerlukan waktu 2 minggu lebih lama ya. Dari harapannya untuk selesai 5 minggu, ternyata selesainya 7 ya. Berarti di sini molor 2 minggu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ini harus menjadi perhatian ya, karena berada di jalur kritis ya. Kalau tidak ada antisipasi, kalau dibiarkan yang selanjutnya, maka ini sudah dipastikan akan terlambat ya. Nah, ya. Ternyata tidak diilustrasikan ya cara mempercepatnya ya. Ya saya secara sekilas begini ya. Maka ya mau tidak mau ini harus dipercepat ya. Kemudian biaya percepatannya berapa? Per minggunya berapa? Kalau kita perlu 2 minggu ya tinggal dikalikan 2. Berarti ya menjadi menambah ini ya, menambah ongkos ya, menambah biaya untuk mempercepatnya ya. Tetapi itu kalau memang secara kontraknya harus selesai 19 minggu, yaitu mau tidak mau harus dilakukan. Daripada nanti katakanlah kalau terlambat, tiap harinya kena denda juga. Kan? Ya, sehingga ya memang harus dipercepat. Mempercepatnya bagaimana? Ya pilih ya, kan tentunya yang dipercepat adalah yang di jalur kritis, ya, di jalur kritisnya. Ya. Kemudian kalau ada di sini ada 2 kegiatan, maka dicek yang mana yang memungkinkan untuk dipercepat. Kalau dua-duanya memungkinkan, dipilih lagi yang mana yang lebih enak. Ya. Baik seperti itu ya untuk materi PERT. Ya, nanti kalian lanjut dengan latihan sesuai dengan RPS. Dan juga Dan juga mengerjakan yang di soal UTS tahun lalu ya, baik yang reguler maupun yang alih programnya ya, untuk menambah latihannya. Demikian ya untuk hari ini ya. Saya cukupkan untuk sesi tatap mukanya ya. Selanjutnya tinggal kalian untuk latihan ya. Untuk berlatih ya, mau lanjut latihan silakan, mau nanti juga silakan ya. Saya berikan waktu sampai dengan ya hari Rabu yang akan datang ya untuk dikumpulkan ya latihan-latihannya ya. Untuk kita akan bahas kita di hari Kamis yang akan datang ya, sekiranya itu diperlukan untuk dibahas ya. Kalau dirasa sudah latihannya sudah cukup simple, nggak usah dibahas ya, nggak usah dibahas. Baik ya, karena ya waktunya sudah ya sore ya. Ya, kalau tidak ada yang bertanya akan saya akhiri saja ya sesi tatap muka online-nya. Ya. Baik ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ya, selanjutnya silakan nanti dibuat latihan-latihannya. Ya, sesuai RPS dikumpulkan di GCR paling lambat dari Rabu yang akan datang. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita close ya. Kita lanjutkan pengalaman.